Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari sifatul Yahud, sifat-sifat atau karakter bangsa Yahudi. Ya. Bagaimana sifat-sifat mereka itu? Kita harus tahu ya, karakter mereka. Kita harus tahu sifat-sifatnya musuh kita, supaya ya, karena mengenali musuh itu juga penting. Musuhnya umat Islam diantaranya iblis, setan. Maka kita harus tahu tentang setan. Kita harus tahu tentang iblis. Sing disenengi iblis itu apa? Tipu dayanya iblis itu apa? Sehingga kita ini kalau tahu tentang musuh kita, maka kita bisa punya strategi untuk melawannya. Begitu juga dengan al-Yahud, orang Yahudi. Al-Quran sangat banyak ayat menggambarkan karakter bangsa Yahudi. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 82, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan karakteristik orang Yahudi. Kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Sungguh benar-benar kalian akan menjumpai, sungguh benar-benar engkau akan menjumpai sejahat-jahat manusia permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Siapa mereka itu? Al-Yahuda walladzina asyraku, yaitu orang Yahudi dan orang-orang ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bukan Nasrani, bukan. Nasrani ada sendiri nanti di bawahnya. Ya. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh benar-benar engkau akan menjumpai orang yang sedahsyat-dahsyat, sekeras-keras permusuhannya terhadap orang yang beriman. Siapa mereka itu? Kata Al-Quran, kata Allah, al-Yahuda, orang Yahudi, walladzina asyraku, dan para pelaku kesyirikan. Jadi mereka ini orang jahat banget, bengis, kejam, dan yang ngomong itu adalah Al-Quran. Makanya jangan heran kalau bocah kecil dibunuh, orang tua ditembak, jelas-jelas ke rumah sakit tempatnya orang sakit sipil dibang. Jaga kemanusiaan. Dan itu semakin ya menjadikan kita yakin dengan firman Allah ini. Surat apa tadi? Al-Maidah 82. Jadi Allah itu ngasih kabar ke kita, musuh-musuh yang paling top itu Yahudi. La tajidanna, sungguh benar-benar ya kamu menjumpai asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh benar-benar kamu akan menjumpai sekeras-keras manusia permusuhannya terhadap orang Islam, yaitu al-Yahud, orang Yahudi. Nah, jadi Yahudi itu nggak bisa pakai bahasa diplomatik. Perundingan demi perundingan itu sejak zaman Nabi Muhammad saja dikhianati. Jangankan Nabi Muhammad, nabinya sendiri. Nabi siapa? Nabi Musa diganyangi bendino, dimbaliloi, dibangkangi, dingeyeli. Nah, nanti saya terangkan, kita preteli satu persatu sifat-sifat orang Yahudi. Nah, itu sekelumit bagaimana orang Yahudi digambarkan oleh Allah, orang yang paling dahsyat, paling kejam, paling keras permusuhannya terhadap umat Islam. Jangan heran Pak kalau mereka kejamnya kayak gitu, ojo kaget.
Al-Quran wis ngomong jahatnya mereka wis dinas nang Al-Quran, ya. Dan kebiasaannya mereka itu apa? Menyalakan api fitnah, api permusuhan. Kullama auqadu naron lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka menyulut api peperangan, atfa'aha Allah, Allah padamkan. Wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka suka membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Itu secara umum, ya, Al-Maidah ayat 64, gambaran mereka. Nah, sekarang saya itu pernah nulis, ya, 20 sifat-sifat orang Yahudi. Saya upload langsung kena setrap, nggak tahu 30 hari kalau nggak salah. Nggak bisa tayang, nggak bisa apa, live, nggak bisa apa di Facebook. Nah, sekarang saya nggak berani, mau saya upload lagi nggak berani, takut nanti nggak bisa live lagi, ya. Jadi ya kita melalui ceramah saja. Banyak ya disebutkan di Al-Quran itu sifat-sifat orang Yahudi, dan kayaknya nggak mungkin satu pertemuan ini habis, nggak mungkin. Tapi minimal mala, ya, yudraku kulluhu la yudraku la yudraku kulluhu, apa yang tidak bisa didapat semuanya maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Artinya nek jari ini wong Indonesia, ya, atau jari wong Jawa gak kena dasi, ya minimal kena apa? Buntute. Jadi insya Allah akan kami jelaskan beberapa sifat-sifat orang Yahudi. Yang pertama, panjenengan tulis, ya. Jadi gak semua ini. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang gak mungkin dijelaskan, apa yang gak bisa diraih semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Yang pertama adalah kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Dan ini sudah Allah cantumkan dalam surat Ali Imran. Mereka itu tahu kebenaran, itu ngerti al-haq, ngerti sing pakem, sing bener, sing leres, itu ngerti orang Yahudi itu. Tapi disembunyikan dan gak mau ikut. Dalilnya mana? Surat Ali Imran ayat 71. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, Bani Israel, orang Yahudi, kenapa engkau mencampur adukkan yang hak dan yang batil? Wa taktumunal haqqa, dan kenapa engkau sembunyikan kebenaran? Wa antum ta'lamun, padahal kamu itu tahu. Ini orang Yahudi itu bukan nggak tahu, ya. Makanya mereka disebut al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah. Kenapa bangsa Yahudi kok dimurkai Allah? Li'annahum ya'rifunal haq, li'annahum ya'lamunal haq, karena mereka itu ngerti kebenaran, paham kebenaran, tapi tidak mau menjalankan kebenaran. Makanya al-maghdubi alaihim, Allah murkai bangsa Yahudi. Di antara contoh, dan ini di tempat ini saya sering menyampaikan ke panjenengan bagaimana orang Yahudi itu sebenarnya mengerti kebenaran, tapi disembunyikan, pura-pura nggak tahu. Di antara yang menunjukkan itu adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin. Kebetulan beliau ini dulu agamanya Yahudi. Jadi yang cerita ini asli mantan orang Yahudi sendiri. Nah, jadi menceritakan kisah ini bahwa saat temen wong Yahudi itu ngerti kebenaran tapi nggak mau ikut. Yang cerita siapa? Asli orang mantan
Kok mantan LDII? Mantan apa? Mantan Yahudi sendiri. Ya, kebetulan jadi istrinya Nabi. Kira-kira siapa namanya? Nah, ibunda kita yang mulia, Ummul Mukminin Sofia binti Huyai bin Akhtab. Jadi Rasulullah punya seorang istri, dulunya beragama Yahudi, berkebangsaan Israiliyah. Berkebangsaan dalam artinya ras. Rasnya di sini bukan ras Arab. Ras Israiliyah, Bani Israel, istrinya Nabi. Satu-satunya ini yang istrinya Nabi yang memiliki suku bukan Arab, tapi apa? Israiliyah. Namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Bapaknya namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini dedengkotnya Yahudi, ketua sukunya Yahudi, Bani Nadir. Bani apa? Bani Nadir. Sofia radhiyallahu anha cerita, dulu ketika kami ini masih beragama Yahudi, ya, aku ini anaknya ayahku yang paling dicintai oleh ayahku, dan aku ini yang disenangi oleh pamanku. Pamannya namanya Abu Yasir bin Akhtab, bapaknya namanya Huyai bin Akhtab. Ketika kami berada di kota Madinah, kami mendengar ada seorang yang katanya Nabi. Katanya itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kebetulan pada waktu itu Nabi singgah di Kubah, belum sampai ke Madinah. Kabar kedatangan bahwa ada orang katanya Nabi hijrah dari Mekah karena diintimidasi, disiksa oleh kaumnya, pengikutnya disiksa, akhirnya hijrah ke Mekah. Maka kabar kedatangan adanya Nabi itu sampai ke telinga orang-orang Yahudi, termasuk sampai ke telinga ayahku. Siapa tadi namanya? Huyai bin Akhtab. Dan memang kebetulan pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang menunggu datangnya Nabi akhir zaman. Orang Yahudi tahu itu, bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Di saat mereka menunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman, ternyata ada kabar bahwa orang-orang Madinah menyambut lagi nunggu-nunggu datangnya Nabi dari Mekah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya melihat pamanku sama ayahku berdialog, intinya itu ingin memastikan bener tak ini Nabi, ciri-cirinya sama enggak dalam kitab Taurat. Maka saya melihat ayahku dan pamanku berangkat pagi-pagi ke Kubah dan tidak pulang keduanya kecuali di sore hari. Sore hari itu saya melihat ayahku lemes, pamanku lemes. Apa maksudnya? Kayak gak bergairah. Maka saya dengarkan dialog di antara keduanya. Saya melihat atau saya mendengar pamanku yang bernama Abu Yasir berkata kepada bapakku, "Ya akhi, huwa, apakah dia itu dia? Huwa Muhammad hadza ar-Rasul? Apakah Muhammad ini Rasul yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, yang sifat-sifatnya kita baca dalam kitab Taurat kita? Apakah huwa? Apakah dia itu dia?" Maka bapakku menjawab, "Na'am, huwa. Ya, dia itu. Ya dia itu. Muhammad itu, ya Nabi itu. Wallahi, aku lebih yakin bahwa Muhammad itu Nabi daripada Sofia ini anakku. Adapun Muhammad, cirinya, perangainya, sifatnya, tutur bahasanya gamblang, nyata, terang, weleh-weleh, seperti yang terdapat dalam Taurat yang kita baca. Wallahi, aku lebih yakin Muhammad itu Nabi
daripada keyakinanku bahwa Sofia ini anak. Padahal anak dewi loh, masih kalah yakin ya, mboyan aku buka Allah alam, tapi nek Muhammad ini pasti nabi. Saking yakinnya siapa? Khuyai bin Akhtab. Maka pamanku berkata lagi, terus bagaimana posisi kita ini? Ya sudah, ayo kita baiat. Bagaimana pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan? Apa kata Khuyai? Wallahi adawatuhu ma baqitu. Demi Allah, aku akan memusuhi Nabi ini selama aku masih hidup. Turun ayat dari langit. Ya. Apa ayatnya? Bahwa orang yang diberi Alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab itu, Taurat, itu mengerti siapa Nabi Muhammad, ya, seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Tidak mau. Kenapa? Bagaimana mungkin kita iman sama keturunannya Ismail? Ismail itu kan keturunannya budaknya ibu kita, Sarah. Keturunannya Hajar toh, sedangkan Hajar adalah budaknya si Sarah. Gak mau iman. Padahal kita ini keturunannya Yakub, Israel. Israel keturunannya Ishak. Ishak keturunannya Siti Sarah, istri sahnya Ibrahim. Gak mau, karena ini dianggap bangsa pinggiran, bangsa lahir dari budak. Gak mau. Saya mau tanya, ngerti gak sebenarnya orang Yahudi? Ngerti apa enggak? Ngerti. Tapi gak mau. Alladzina utul kitab, orang yang diberi Alkitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Cerita lain bahwa orang Yahudi itu ngerti al-haq, tapi menolak, nggak mau menjalankan al-haq tersebut, yaitu kisahnya seorang sahabat Nabi yang mulia sama mantan Yahudi. Ada seorang sahabat Nabi mantan Yahudi, bahkan beliau ini habernya Yahudi, rabainya Yahudi, rabi, tahu rabi ya, ulamanya Yahudi. Jadi ada sahabat Nabi mantan ulama Yahudi, orang baik, paham Taurat, hatinya ikhlas mengikuti kebenaran, akhirnya masuk Islam. Siapa jenenge? Kalau Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ketika mendengar katanya ada Nabi hijrah karena dimusuhi kaumnya penyembah berhala, kemudian pengikutnya dipersekusi, disiksa, diintimidasi, akhirnya Nabi dan pengikutnya ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Abdul bin Salam ini penasaran. Abdul bin Salam ini nama aslinya bukan Abdullah, nama aslinya Husain. Nama aslinya apa tadi? Husain. Nah, nanti ketika masuk Islam diganti Nabi Abdullah. Nah, singkat kata, pada waktu itu Abdul bin Salam belum masuk Islam. Ulamanya Yahudi ini. Jadi bukan wong biasa Yahudi, boten. Ini dengkotnya Yahudi dan orang baik. Ulamanya Yahudi. Yahudi nggak punya pendeta, Pak. Karena nggak ada orang Yahudi nggak nikah. Yang punya pendeta itu apa? Orang Nasrani. Makanya dalam bahasa Arab pemukanya orang Nasrani itu julukannya ruhban, rahib. Itu pemuka agama Nasrani. Tapi kalau pemuka agama Yahudi itu bukan rahib, bukan pendeta, tapi ahbar. Ahbar itu ulama. Ya. Artinya Yahudi punya apa? Punya ilmu. Nasrani nggak punya. Nasrani pendeta, nggak punya ilmu. Ahli ibadah punyanya mereka. Oke. Abdul bin Salam ini ahli ilmu. Ketika mendengar ada orang dari Mekah hijrah ngaku Nabi, sebelum singgah ke Madinah
maka mampir di Kuba, diparani sama Abdullah bin Salam. Pada waktu itu beliau masih agamanya Yahudi. Beliau mengendap-endap, lihat-lihat mana sih yang katanya Nabi itu. Namanya Muhammad itu yang mana? Ternyata tahu, ini orangnya. Setelah tahu bahwa inilah yang katanya Nabi itu, Abdullah bin Salam berkata, pertama kali melihat wajahnya Rasulullah, langsung masuk di hatinya, ini bukan wajah pembohong. Kesan pertama yang ada di hatinya Abdullah bin Salam, ini wajah yang bagus, kayaknya nggak ada tampang pembohong ini. Setelah itu, perkataan yang didengar pertama kali Abdullah bin Salam dari Rasulullah adalah, Rasulullah berkata begini, Ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Langsung masuk di hatinya siapa? Abdullah bin Salam. Api omongan iki. Sampai artinya kan? Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam kedamaian. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Wasilul arham, sambung tali kekerabatan. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah ketika manusia terlelap di kala malam. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Itu kesan pertama, itu campur aduk. Artinya siapa? Abdullah bin Salam. Wajahnya bukan wajah pembohong, ngomong pisan, kedengaran omongan yang sangat luar biasa. Tidak mengajak manusia untuk ke dirinya, tapi menciptakan rahmat bagi lingkungannya. Ini tapi belum masuk Islam. Intinya punya kesan pertama yang baik begitu. Akhirnya Abdullah bin Salam datang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku bertanya kepadamu 3 hal, dan gak ada yang bisa jawab kecuali seorang Rasul. Nah, untuk takon 3 hal tadi, itu menunjukkan bahwa Abdullah bin Salam ini punya apa? Punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu kan nggak bisa tanya yang hebat kayak gitu. Ya Muhammad, aku akan bertanya kepadamu 3 hal, nggak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang Rasul. Nek panjenengan iso jawab, berarti memang Rasul. Nek gak iso jawab, berarti bukan Rasul. Kata Rasulullah, apa pertanyaan 3 itu? Maka dijawab sama Abdullah bin Salam. Pertanyaan pertama, makanan apa yang akan dihidangkan kepada penghuni surga pertama kali? Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanda hari kiamat pertama kali? Hari kiamat nanti kalau terjadi, tandanya apa? Yang nomor 3, bagaimana bocah kecil jabang bayi itu kok kadang mirip bapaknya, kadang mirip ibunya atau keluarga ibunya, kok bisa? 3 hal. Kalau kau tahu jawabannya, berarti memang Rasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, akhbaroni Jibrilu anifan, au fi makna. Baru saja Jibril mengabarkan kepadaku jawabannya. Kaget Abdullah bin Salam. Kenapa kok kaget? Karena Rasulullah nyebut kata apa? Jibril. Kata Abdullah bin Salam, itu adalah malaikat yang dimusuhi orang Yahudi. Jangankan penduduk Gaza, malaikat Jibril dimusuhi. Dua blekpol mereka. Ya, ini adalah nabi yang apa tadi? Gak disenangi sama orang Yahudi. Adapun pertanyaanmu yang pertama, makanan apa yang akan dihidangkan penduduk surga? Apa jawabannya? Kan sudah, ini kan cerita sudah saya sampaikan di tempat ini. Tak tahu dulu pembahasan apa begitu. Sudah? Apa?
Ngenteni kesel-kesel ternyata supe. Tak kira tadi sup gitu, ternyata supe. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Mas. Ikan bandeng, ikan keting. Artinya ikan paus. Tambahan artinya ikan paus. Loh, panjenengan belum itu dah merasakan, pernah nyoba artinya ikan paus? Belum? Bodoh, iya belum. Jalan dok beruntung ya kawan. Sopo sing wani nangkep paus ya kan? Jadi yang pertama kali dihidangkan nanti artinya ikan paus. Nomor 2, tanda hari kiamat nanti akan ada api yang menggiring manusia dari arah timur ke barat, giring manusia. Yang nomor 3, kenapa jabang bayi kok kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Kata Rasul dijawab, airnya laki-laki kalau mendahului airnya perempuan maka akan pergi dengan penyerupaannya, maksudnya mirip bapaknya. Tapi kalau airnya perempuan yang mendahului airnya laki-laki maka akan pergi dengan penyerupaannya. Mirip apa? Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Langsung iman di tempat itu juga. Iki Yahudi sing apik lah, wangel gelek Yahudi sing ngene iki. Iki Yahudi apik temenan, Abdullah bin langsung masuk Islam. Namanya diganti Nabi, yang aslinya Husain diganti apa tadi? Abdullah bin Salam. Setelah itu Abdullah bin Salam ngomong ngeten, ya Rasul, inna al-yahud qaumun buh. Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi itu kaum pendusta. Maka tolong tanyakan ke mereka dulu tentang siapa aku di tengah-tengah mereka. Benar, Rasulullah setuju dengan ucapannya siapa? Abdullah bin Salam. Ya Rasul, tolong jangan disiarkan keislamanku dulu. Soalnya ini tokoh sentralnya Yahudi, wong sing paling punya otoritas menjelaskan agama Yahudi pada waktu itu di kota Madinah, Abdullah bin Salam dari suku Qainuqa. Jadi Abdullah bin Salam ini tokoh sentral yang paling alim, paling notok ilmunya bagi orang Yahudi. Nah, dihormati, disegani, tunduk patuh. Tapi ngomong ini, ya Rasulullah, kaumku itu pendusta. Tolong jangan di-share dulu, kok di-share? Ya, disiarkan dulu keislamanku. Tapi tanyakan dulu kepada mereka, siapa aku di tengah-tengah mereka? Bener Pak. Di depan orang Yahudi, Abdullah bin Salam disembunyikan Nabi. Ojo metu sik awakmu. Rasulullah ngomong, ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, wallahi innakum ta'lamuna anni Rasulullah. Hei orang-orang Yahudi, wallahi kalian itu lo tahu kalau aku itu Rasul. Aku itu tahu kalau kau itu tahu. Aku tahu bahwa kau tahu bahwa aku adalah seorang Rasul. Kamu itu lo tahu bahwa aku itu Rasul. Berimanlah kepada aku supaya kalian selamat. Langsung didustakan. Lah, kami nggak tahu bahwa kau itu Rasul. Kami nggak iman dengan kerasulanmu. Sebagaimana dulu mereka juga menolak kerasulan Yesus alaihissalam. Betul tak? Tidak cukup Nabi Isa ditolak kerasulannya, dituduh anak haram. Betul tak? Dituduh ahli bid'ah. Ya, Nabi Isa itu diantaranya dituduh ahli bid'ah oleh siapa? Bangsa Yahudi. Gak mau. Akhirnya mentok, mereka gak mau. Akhirnya Rasul bertanya, ya ma'syarul Yahud, wahai orang Yahudi, siapa Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Wallah, tidak ada satupun orang berselisih pendapat. Semuanya sepakat. Ketika ditanya, man Abdullah bin Salam fikum, siapa Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Mereka menjawab, khairuna wa ibnu khairina. Orang yang paling baik, anaknya orang yang paling baik. Dipuji dirinya dan dipuji pula bapaknya. Betul? Alimuna wa ibnu alimina. Anak wong sing alim, anake wong alim.
Afdoluna wabnu afdolina, wong sing paling utama, putra dari anak yang paling utama di antara kami, sangat diagung-agung. Terus Nabi ngomong ini, bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Mereka menjawab, ma'adzallah, semoga Allah melindungi dia dari masuk Islam. Tidak mau. Dan gak mungkin, gitu loh, ya. Setelah itu Rasulullah berkata, ukhruj ya Abdullah, keluarlah wahai Abdullah. Abdullah bin Salam keluar. Menurut gue semua Yahudi bingung, ini apa sih gitu. Akhirnya Abdullah bin Salam ngomong begini, ya ma'syara qaumi, wahai kaumku, wallahi innakum ta'lamuna annahu Rasulullah. Wallahi demi Allah, kalian itu lo tahu bahwa dia ini Rasulnya Allah. Berimanlah kepadanya. Langsung mereka menghujat dan berkata, syarruna wa ibnu syarrinya, bangsat anaknya bangsat. Syarr itu jelek, buruk. Jahiluna wa ibnu jahilinya, orang bodoh anaknya orang bodoh. Berubah langsung. Akhirnya Abdullah bin Salam berkata, ya beginilah ya Rasulullah orang-orang Yahudi. Secara mengajarkan, bahkan Yahudi yang sekarang itu loh Pak tahu bahwa wong Islam itu alal haq. Memang balelo. Itu baru sifat yang pertama. Nah kok setengah jam dewean Pak, nerangno sifat pertama loh. Apa tadi sifat yang pertama? Hah? Masih belum selesai, masih satu ya, belum selesai. Cerita lagi nih. Ya, sekalian deh. Lebih baik satu tapi tuntas. Contoh lain. Waktu di Medina ada dua orang Yahudi yang berzina. Sing lanang duwe bojo, sing wedok duwe bojo. Yang perempuan punya suami, yang laki punya istri. Ketangkap basah, digelandang orang Yahudi. Karena ini kan ada yang terdolimi toh, pasangan masing-masing kan terdolimi, betul? Dan mereka tahu tidak minta dihukumi oleh ulama Yahudi karena iso disuap. Muhammad itu jujur, digelandang ke Rasulullah SAW. Ayam orang Yahudi itu. Sama kisahnya orang munafik pernah gegeran dengan sahabat. Mereka datang ke ada orang munafik tukaran sama orang Yahudi. Sing munafik njaluk dihukumi wong Yahudi, tapi sing Yahudi enggak aku enggak mau. Ayo kita ke Muhammad. Ngerti mereka itu, soalnya Muhammad itu gak menerima riswah. Lah, pada waktu itu ada yang berzina orang Yahudi, padahal punya pasangan masing-masing, ditangkap sama wong Yahudi, digelandang ke Nabi. Ya Muhammad, ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim, tolong dihukumi dua orang ini. Kenapa ini? Dua-duanya berzina. Muhsan, wis duwe bojo, padha duwe bojo. Apa kata Rasul? Perhatikan. Apa kata Rasul? Kalian mau dihukumi pakai Al-Quran apa Taurat? Kalian mau dihukum pakai Al-Quran apa Taurat? Mereka menjawab di Taurat. Dengan apa? Taurat. Ya sudah, buka Taurat kalian. Buka Taurat. Pada waktu itu di sebelahnya Nabi ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu hafal Taurat atau paham isinya Taurat. Dibaca sama orang Yahudi ini. Baca kata Rasul, pezina laki-laki, pezina perempuan, kalau sudah muhsan maka dinaikkan keledai secara terbalik. Paham gak ini? Dinaikkan keledai secara terbalik berarti nyawang bokongi. Paham gak? Jadi keledai ngadep rono tapi sing dinaikno ngadep nang belakang. Paham gak? Terus diarak di tengah kampung, dilempari sandal, diceloteng-celoteng wajahnya. Itu hukuman di sini. Abdullah bin Salam ada di tempat itu. Jadi waktu baca itu tadi kan ada lembar gini, ada yang ditutupi sama orang Yahudi ketika baca tadi itu.
Kata Abdullah bin Salam, singkirkan tanganmu itu dan baca ayat Taurat itu. Disingkirkan tangannya, fawajadu ayat ar-rajm, maka mereka menjumpai ada ayat rajam di Taurat. Akhirnya dirajam. Akhirnya dirajam, apa namanya? Orang yang berzina tersebut. Nah, ini semua menggambarkan kepada kita bahwa orang Yahudi itu arafu al-haq. Mereka itu mengerti apa? Kebenaran, tapi disimpan, disembunyikan. Makanya mereka ini dalam surat Al-Fatihah disebut apa? Al-maghdubi alaihim. Dan surat Al-Fatihah itu Pak membagi manusia jadi 3. Kadang-kadang kita ini kan sering membaca bukan kadang-kadang, ya memang kita ini setiap hari minimal baca surat Al-Fatihah berapa kali? 17. Rukunnya sholat nek gak diwaca batal. Tapi kadang-kadang kita ini kurang sadar bahwa dalam surat Al-Fatihah itu ada 3 jenis manusia disebutkan Allah. Manusia model pertama adalah an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat. Model yang kedua adalah adh-dhalin, yang kedua adalah maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah. Yang nomor 3, adh-dhalin, orang yang tersesat. Jadi menurut surat Al-Fatihah manusia ada 3 tipe. Pertama yang diberi nikmat, yang kedua yang dimurkai, nomor 3 yang tersesat. Dijelaskan sama para ulama, yang diberi nikmat adalah alladzina yajma'una bainal ilmi wal amal, orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Umat Islam beribadah sesuai tuntunan. Al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, dijelaskan para ulama, humul ladzina ya'lamun wa la ya'malun. Mereka orang yang dimurkai adalah orang-orang yang mengetahui al-haq tapi nggak mau menjalankan al-haq. Yang nomor 3, adh-dhalin, orang yang tersesat, yang kesasar. Siapa mereka itu? Alladzina ya'maluna wa la ya'lamun. Wong sing amalane wakeh tapi nggak punya ilmu. Contohnya siapa? Orang Nasrani dan ahli bid'ah. Amalane wakeh tapi kono dalile kesasar. Kata orang Lamongan kesasar, salah dalan. Betul nggih? Itu baru kita terangkan sifat pertama Yahudi. Apa tadi? Menyembunyikan kebenaran. Sifat-sifat orang Yahudi sangat banyak, tapi kita baru menjelaskan satu sifat. Apa tadi? Menyembunyikan al-haq dan tidak mau menjalankan al-haq. Ngerti kebenaran tapi disembunyikan. Apa saja sifat-sifat yang lain? Saya baca dulu supaya sampean punya gambaran. Sifatnya orang Yahudi tidak beradab kepada Allah, mendistorsi kalamnya Allah, membunuh para rasul. Nah, itu seru nanti. Siapa para rasul yang dibunuhi oleh orang Yahudi, nanti saya uraikan insya Allah. Kemudian berkhianat, curang, berhati keras, pendusta, hasad dan dengki kepada umat Islam, pengecut, sombong, pembuat makar, konspirasi. Kemudian saya sebutkan 20 di sini. Nah, tapi yang saya terangkan baru yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat berikutnya. Sekarang yang nomor 2. Sifat orang Yahudi adalah al-khianah, khianat, wa naqdul mitsaq, dan melanggar perjanjian. Ini sudah menjadi wataknya orang Yahudi. Wataknya orang Yahudi, curang, khianat, melanggar perjanjian. Sampai lihat
Sudah kita lihat sekarang ini saja, mereka ini ya, semenjak tahun 48 mendeklarasikan negaranya, orang-orang Yahudi ini berapa kali terjadi rundingan-rundingan. Tetap mereka melanggar, ya, membuat pemukiman ilegal, mencaplok tanahnya orang Palestina, sudah biasa. Terus jangan jari wong Lamongan. Nah, sekarang ayatnya mana, dalilnya mana yang menunjukkan bahwa sifatnya orang Yahudi itu curang, khianat, melanggar perjanjian? Surat Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ya. Karena perbuatan mereka melanggar perjanjian, dan sejarah mencatat mereka selalu melanggar perjanjian. Jangankan kepada umat Islam, nabi-nabinya sendiri dilanggari. Nah, sekarang mana pembuktian ayat ini? Bahwa orang-orang Yahudi itu suka melanggar perjanjian, curang dalam perjanjian. Saya jelaskan. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata di Madinah itu sudah ada 3 komunitas Yahudi. Di kota Madinah ada 3 suku Yahudi. Siapa saja 3 suku Yahudi itu? Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Ketika Nabi datang pertama kali ke kota Madinah, yang dilakukan Nabi berapa hal? Ayo, yang suka baca sejarah, ketika Nabi hijrah sampai di kota Madinah menjadi penduduk Madinah, yang dilakukan Nabi pertama kali ada berapa hal? 3 hal. Pertama, membangun Masjid Nabawi. Betul? Sebagai pusat kegiatan oleh Rasul dan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Markas, pusat. Yang nomor 2 yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Awakmu, hei Muhajirin 1, kamu dulure 1 Ansor. Engkau dulure iki, kamu dulurnya itu. Digaduk-gaduknya sama Nabi. Jadi wong Ansor siji duwe dulur wong Muhajirin, wong Muhajirin duwe dulur wong Ansor. Dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Yang nomor 3, Nabi itu orang yang ngerti politik. Nabi itu melihat bahwa ada potensi kegaduhan di kota Madinah. Kenapa? Karena di situ ada Yahudi. Nabi sudah bisa membaca, memapping keadaan. Bukan orang bodoh, Rasul itu ngerti, di mapping sama Nabi. Oh, ada orang Yahudi. Maka Nabi melakukan tindakan yang nomor 3, apa? Membuat perjanjian dengan orang Yahudi, supaya nggak ada hujan. Nanti kalau sewaktu-waktu ada apa-apa, mereka sudah kena perjanjian ini. Akhirnya Rasul membuat perjanjian dengan Yahudi. Dan pada waktu itu ada berapa Yahudi? 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Perjanjian saling mendukung, saling mempertahankan kota Madinah. Ada poin-poin banyak tadi. Itu intinya perjanjian damai dalam bingkai kota Madinah, hidup dalam harmonisasi. Oke lah. Sejarah mencatat 3-tiganya berkhianat. Kita mulai dari Bani Qainuqa dulu. Ketika selesai perang Badar tahun berapa? 2 Hijriah. Terjadi pertempuran hebat antara orang Muslim dengan orang kafir jahiliyah. Kafir jahiliyah jumlahnya 1000, orang Islam jumlahnya cuma 300 sekian. Hitung-hitungan kertas, yang 300 sekian pasti kalah. Karena yang 1000 lebih besar pasukannya, lebih senjatanya lengkap. Dan Rasulullah itu gak niat perang sebenarnya, perang Badr itu. Gitu? Niat apa? Mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Makanya Nabi bawa sedikit orang. Singkat kata, perang Badr menang. Saya nggak mau masuk di situ karena ceritanya panjang, dan itu sudah bolak-balik tak cerita perang Badr ini. Ya. Perang Badr selesai, Rasulullah mendakwai
Bani Qainuqa, wahai Bani Qainuqa, masuk Islamlah sebelum menimpa kepada kalian apa yang menimpa kafir Quraisy. Ternyata jawabannya Bani Qainuqa ini luar biasa. Apanya? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu jangan tertipu dengan kemenanganmu dengan orang-orang kafir Quraisy. Sebenarnya mereka orang yang nggak ngerti perang, berbeda dengan kami, orang yang ahli perang. Padahal kenyataannya blegedes. Tidak ada orang Yahudi dalam sejarah terus perang bener-bener titik darah penghabisan, tidak ada. Yang ada adalah apa? Sembunyi di balik apa? Benteng-benteng mereka. Nah, itu Nabi kaget dengan jawaban itu. Itu kan jawaban yang artinya apa? Siap akan ada konfrontasi. Nah, itu sudah ada alarm, sinyal-sinyal itu bahwa mereka akan berkhianat. Bener Pak. Pada waktu itu ada seorang wanita muslimah. Wanita apa? Muslimah, akhwat, pakai jilbab, pakai cadar, berukut. Waktu itu berangkat ke pasar Bani Qainuqa. Loh, coba orang Yahudi lu punya pasar. Berarti itu menunjukkan mereka memegang apa? Ekonomi. Mereka megang ekonomi kota Madinah. Mereka punya pasar, Pak. Maka ada seorang wanita muslimah, wanita akhwat, ya, muslimah dengan membawa baju syar'i, baju muslimah yang menutup aurat, masuk ke pasar Bani Qainuqa. Maka ini digoda oleh beberapa orang-orang Yahudi di pasar itu. Memang itu pasarnya orang ya, digoda, suruh lepas jilbabnya, ditarik-tarik jilbabnya. Tapi wanita muslimah tidak mau. Dia kokoh di atas kesuciannya, kehormatannya, tidak mau. Terus pada waktu ini si wanita beli emas. Beli emas di pasar Yahudi, namanya orang beli kan lengah ya, karena sibuk bertawar-menawar begitu. Ketika wanita ini lengah, maka ujung jilbabnya wanita muslimah ini diikat sama satu orang Yahudi. Diikat, cirut begini. Nah si wanita ini kan nggak sadar kalau jilbabnya pakainya diapakan? Diikat ujungnya. Terus wanita ini berdiri, ketarik, terbuka auratnya. Mereka ketawa. Wanita ini menjerit. Kebetulan di situ ada seorang sahabat Nabi. Maka lihat seperti itu, sahabat Nabi langsung mendatangi orang yang memperlakukan negatif wanita ini, didatangi sama sahabat tadi, langsung dibunuh sama sahabat ini. Sahabat Nabi yang membunuh Yahudi yang kurang ajar tadi, mati di tempat. Akhirnya yang satu tadi, sahabat Nabi yang satu tadi dikeroyok oleh orang Yahudi, dibunuh juga di tempat itu. Sehingga dua yang wafat. Yahudi satu, sahabat Nabi satu. Berita ini kedengaran Nabi. Ini takwil dari ucapannya mereka kemarin, kan gitu kan? Nabi menyiapkan pasukan besar. Mereka satu melanggar karena melanggar kehormatannya wanita muslimah, itu. Dua membunuh siapa? Sahabat Nabi. Langsung Nabi mengarahkan pasukan. Mereka pasukannya Rasul dan sahabat datang ke Bani Qainuqa, tidak ada yang menyambut dengan pedang, tidak ada. Yang ada apa? Ngumpet. Mereka masuk kemana? Ke istilahnya itu benteng ya, ke benteng mereka. Dan orang Yahudi itu punya logistik banyak, Pak. Dikepung sama kaum muslimin berhari-hari nggak mempan. Karena apa? Di dalamnya penuh apa? Logistik. Namanya benteng itu kan jero kan mesti akeh panganan nih. Kalau ada krisis apa siap bertahan. Bener. Tapi jenenge wong Yahudi kayak Allah timpakan ketakutan dalam diri mereka, dan lama-lama logistik juga apa? Menipis. Akhirnya apa? Mengibarkan bendera iku lek saiki ya, nek biyen ya wallahu alam, maksud saya itu adalah mereka akhirnya apa? Menyerah. Akhirnya mereka menyerah, turun semua apa namanya? Barang-barangnya diboyongi semuanya, sampai apa namanya? Pintu-pintunya dijeboli semuanya, rumahnya dibakar, mereka diusir oleh Nabi dari kota Madinah. Lari ke utara. Lari kemana?
bukan lari, pergi ke utara, dan kebanyakan di antara mereka binasa di padang pasir. Itu yang Bani siapa? Qainuqa. Yang nomor 2, Bani apa tadi? Nadir. Khianat juga. Bani Nadir ini pada waktu itu ada seorang sahabat Nabi salah membunuh orang, dan ada peperangan, banyak sahabat Nabi yang terbunuh. Ini ceritanya panjang. Intinya Rasulullah itu datang ke Bani Nadir, ngomong ke mereka bahwa ini ada kesalahan, kita harus bergotong royong untuk membayar diat sebagaimana perjanjian dulu itu. Bisa dipahami ya? Maka dedengkot-dedengkot Yahudi ini kumpul di Bani Nadir. Di antara dedengkotnya Bani Nadir adalah siapa? Huyai bin Akhtab. Tapi waktu itu jangan ngomong Sofia dulu, ya nggak tahu Sofia masih kecil apa, Sofia nggak diceritakan di situ. Tapi itulah sukunya Sofia. Nadir itu, Bani Nadir itu adalah sukunya siapa? Sofia yang nanti jadi istrinya Rasulullah. Waktu Rasulullah ke Bani Nadir, mereka menyambut, pura-pura baik menyambut. Oke Muhammad, ya kita akan bermusyawarah dulu untuk membayar apa tadi? Diat. Rasulullah duduk, mereka bermusyawarah. Dan antum tahu nggak apa hasil musyawarah mereka? Mereka berkata, ini kesempatan emas. Kalau nggak kita bunuh Muhammad sekarang ini, kapan lagi? Coba, nggak sekedar melanggar perjanjian, langsung ke jantung intinya Islam, mateni Nabi. Ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kampung kita, Suf. Nek gak dipateni saiki kapan meneh ana kesempatan sing luwih apik teko iki. Bagaimana kalau siapakah di antara kita ini, kan Muhammad kan duduk Sallallahu Alaihi Wasallam duduk, rumahnya mereka loteng. Rumahnya siapa? Orang Yahudi itu loteng. Ngerti lotengnya? Apa loteng itu? Ya tingkat. Loteng ngomong gue. Tingkat rumahnya orang Yahudi. Maka mereka ini waktu rembukan ngomong begini, ini kesempatan emas, kita bunuh Muhammad. Siapakah di antara kalian ini yang mau membawa gilingan? Zaman dulu kan gak ada seleb ya, gak ada blender, gak ada. Adanya apa? Gilingan. Ya. Siapa yang bawa batu gilingan besar ini ke atas dan menjatuhkan ke kepalanya Muhammad? Ini kesempatan emas. Nanti kita bunuh rame-rame. Siapa yang mau mengangkat apa? Gilingan, batu gilingan. Satu orang Yahudi mengatakan, jangan, norak, jangan. Wallahi seandainya engkau lakukan itu, pasti akan datang Jibril ngabarkan ke Muhammad. Bayang no inti. Alasannya loh ngono. Wallahi seandainya kalian setuju dengan cara kayak gini, membawa apa tadi? Batu besar naik loteng, naik tingkat, terus ngeberkan kepalanya Muhammad. Wallahi belum sampai atas, pasti Jibril akan datang ke Muhammad ngabari Muhammad. Apa gak ngerti mereka ini? Tapi gak direken, gak digubris nasihatnya orang ini. Akhirnya ada satu yang mengangkat. Nabi sudah di bawah, hampir itu batu dikeprokkan kepala Nabi. Bener datang Jibril alaihissalam, ngabarkan ke Nabi. Langsung Nabi bergegas keluar dari tempat itu, balik ke kota Madinah. Ngerti nek Jibril teko lo, ngerti wong Yahudi. Langsung Nabi menyiapkan pasukan, Pak. Bayangkan, gak sekedar melanggar perjanjian, mata ini Nabi. Dan itu sebelumnya sudah ada. Yesus, Nabi Isa sudah dibunuh versi mereka dengan cara nyabok nyilit tangani wong Romawi. Ya, nanti saya tahan itu karena nanti ada babnya sendiri, membunuh para nabi. Ada nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Tapi ini sudah terlanjur bocor halus, Nabi Muhammad mau bocor halus ya, disampaikan bahwa mereka itu sifatnya diantaranya membunuh para nabi. Nanti ada babnya sendiri, siapa nabi yang dipatahin wong Yahudi itu. Nabi pulang membawa pasukan, langsung mereka nyerah. Seperti sama, masuk apa tadi? Masuk benteng, nggak ada pedang nyambut sampai titik darah penghabisan, nggak ada. Pengecut, jubana, sampai akhirnya mereka kehabisan logistik, mereka turun diusir Nabi. Karena bahaya kalau orang
komunitas kayak gini di Madinah bahaya. Diusir kemana? Lari kemana mereka? Lari kemana? Hah? Khaybar. Lari di Khaybar ini nggak tobat. Saman kira tobat dah, Yahudi kok tobat? Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Lari ke Khaybar, mengalihkan pusat kejahatannya di Khaybar. Sampean tahu nggak perang Ahzab? Perang Ahzab itu perang apa, Ustaz? Perang Khandaq. Perang Khandaq itu apa? Nek gak ngerti pisan yo berat. Perang Ahzab itu perang yang kota Madinah diapakan? Dikepung oleh sekutu. Jadi sekutu itu sudah ada, Pak, di zaman itu. Kenapa dikatakan Ahzab? Hizbun itu artinya partai. Ahzab artinya partai. Kenapa kok dikatakan perang Ahzab? Karena yang terlibat dalam perang ini nggak hanya suku Quraisy. Ada Ghatafan, ada Quraisy, ada orang munafik bermain, ada orang Yahudi bermain, ada suku-suku Arab mengepung kota Madinah. Makanya dinamai perang Ahzab. Tentara sekutu menyerang kota Madinah. Nama lainnya perang Ahzab adalah perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Kenapa kok dikatakan perang parit? Karena saking banyaknya musuh, sedangkan kaum muslimin nggak punya benteng sebagaimana orang Yahudi punya benteng. Pengganti benteng adalah, kalau benteng kan naik ke atas, betul? Maka nggak punya benteng, waktu mepet. Akhirnya atas usulannya Salman Al-Farisi, dulu kami waktu di Persia kalau dikepung kayak gini ngeduk, membuat parit. Fungsinya parit seperti fungsi apa tadi? Benteng, nggak bisa masuk kecuali harus turun dulu, turun tinggal di mana dari atas kan gitu. Lah pertanyaannya, kenapa perang Ahzab itu terjadi? Selalu yang ditampilkan adalah perang Ahzab ini kafir Quraisy dan suku-suku Arab ngepung kota Madinah. Jarang yang memahami kenapa perang itu terjadi. Perang itu terjadi, bapak-bapak, karena ulah makar konspirasi orang Yahudi Bani Nadir yang diusir Nabi. Lari kemana tadi? Ke Khaybar. Dedengkotnya Yahudi kurang lebih 20 orang keluar dari Khaybar, diutus ke kafir Quraisy, diutus ke Ghatafan, diutus ke suku-suku Arab yang banyak, plus main mata sama orang munafik yang ada di dalam kota Madinah, dan berhasil nyilit tangani wong. Ngerti nyilit tangani wong? Nggak berani depan langsung, nggak berani. Memprovokasi Yahudi, diprovokasi. Kok Yahudi apa? Kafir Quraisy. Hei orang kafir Quraisy, ayo njaluk apa tak turuti. Dana ono dana. Di dalam intern Madinah kita punya teman-teman munafik di sana. Nanti kita mainkan. Nah, Quraisy ini kan suku yang paling kuat di Jazirah Arab. Kalau kalian mau, gampang lagi suku-suku lain akan niru gitu loh. Dan terbukti, Pak. Kasih dana, peralatan, lobi-lobi, sembako. Akhirnya ikut, suku-suku ini ikut semuanya ngeroyok kota Madinah. Yang ingin saya sampaikan adalah perang yang dahsyat, yang melegenda, yang ceritanya perang Khandaq sejak kecil kita tahu, tapi jarang sekali kita tahu bahwa otak sebenarnya yang membuat perang itu terjadi adalah siapa? Yahudi. Tepatnya Bani Nadir, baninya istrinya Nabi, ibunda kita, siapa namanya? Sofia. Tapi beliau sudah masuk Islam. Itu Bani Nadir, belum dikasak Nabi. Nanti Bani Nadir itu. Setelah itu nomor 3 Bani Qainuqa. Bani apa? Quraidah yang mereka. Gak cukup, 2 wae. Dari 20 sampai nomor loro tok. Membunuh Nabi belum. Sampai mana tadi? Bani Quraidah, Pak. Bani Quraidah ini waktu terjadi perang apa tadi? Ahzab. Itu Bani Quraidah tok sing belum berkhianat. Padahal posisinya Bani Quraidah itu kunci. Ya, Nabi sama para sahabat sibuk menghadapi Jepang buat apa? Parit. Nabi percaya sama Bani Quraidah karena Bani Quraidah masih setia dengan perjanjian.
Sehingga Nabi nggak konsentrasi dengan Bani Quraidah. Bisa dipahami nggak? Dilalah. Ternyata Bani Quraidah itu didatangi Huyai bin Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab? Bapak Sofia, Bani Nadir didatangi. Bani Quraidah, wallahi nggak ada kesempatan emas kecuali hari ini. Arab saya kondisikan semua. Mau Quraisy, mau Ghatafan, mau suku-suku, plus orang dalam munafik, sudah prepare semuanya, sudah settle semuanya. Ya, tinggal awakmu tok Bani Quraidah, dan posisimu itu penting, kunci, karena semua dibuatkan parit, kalian di belakang. Kalau kalian berkhianat, ngasih tempat, buka jalan, entek Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Marah Bani Quraidah. Omongmu itu gedabrus. Sampai coba buka. Kata ketua suku Bani Quraidah, awakmu itu podo gluduk sing gak pernah udan. Ngerti gluduk kayak udan? Gleder tapi gak pernah udan. Ya. Saya punya hubungan baik sama Muhammad. Muhammad gak pernah curang. Muhammad orangnya bagus, tidak terbesit aku untuk mengkhianati Muhammad. Ya tapi itu kan cuma ronde pertama. Bukan Yahudi kalau nggak bisa ngelobi. Paham dah? Didatangi lagi sama Bani sama tadi? Nabi. Bani Quraidah tak kandhani meneh ya awakmu ya. Gak ono kesempatan meneh kecuali dino iki. Sekarang atau enggak sama sekali. Karena sudah lengkap semuanya ini. Tinggal satu kuncinya Bani Quraidah. Jebol, Pak. Akhirnya ya wis aku elok. Dibuka. Pertama yang tahu itu diantaranya adalah bibinya Nabi, namanya Sofia. Siapa namanya? Sofia, bibinya Nabi. Ibunya Zubair bin Awwam. Bibinya Nabi Sofia binti Abdul Muthalib. Beliau itu melihat kok ada orang Yahudi mondar-mandir di atas benteng mereka, mencurigakan. Akhirnya Sofia ini pasti mata-mata ini. Sofia minta tolong ke Hasan bin Thabit untuk menggasak itu mata-mata itu. Tapi Hasan bin Thabit pada waktu berhalangan, nggak mau. Akhirnya Sofia sendiri yang mendatangi dan memukulnya sampai mati. Kabar ini sampai ke Nabi. Pada waktu itu Nabi dan para sahabat sedang sibuk-sibuknya ngejar waktu. Buat apa? Buat parit. Dan itu musim dingin, Pak. Nabi sampai ganjel perutnya berapa? 2 batu. Lagi genting-gentingnya pasukan musuh datang, sibuk ngurus parit. Ono sing bisi Nabi, ya Rasul, Bani Quraidah ini ada gelagat khianat. Langsung kan bahaya nih, karena mereka ini ada di belakang. Bisa dipahami ya? Kata Nabi, tolong kamu ke sana, datang ke Bani Quraidah, minta kejelasan. Kalau hasilnya mereka nggak khianat, datang ke aku terang-terangan. Tapi ternyata kalau kau ke sana, mereka benar-benar berkhianat, besok datang kasih isyarat aku. Bukan terang-terangan. Paham gak sih? Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok kayak gitu? Halo, iki paham betul nih? Saya ulangi lagi. Ketika Rasulullah sudah mencium gelagat pengkhianatan itu, Nabi ngomong, mengutus beberapa sahabat atau satu sahabat, pergilah ke Bani Quraidah untuk cross check masalah ini. Kalau nanti ternyata ada gelagat benar-benar kalau mereka ternyata nggak ada gelagat pengkhianatan, maka besok temui saya dan ngomong terus terang supaya orang tahu semuanya bahwa nggak ada pengkhianatan. Tapi kalau misalnya menurut yang kamu besok datang ke sana ternyata ada tanda-tanda pengkhianatan, maka kembali ke aku dan jangan terus terang, kasih aku kode. Paham nggak maksudnya? Kenapa kok kode? Supaya tidak ngedonkan mentalnya pasukan Islam yang wis keringet dingin gaya apa tadi? Parit. Akhirnya setelah mereka datang menanyakan kesedihan mereka, ternyata mereka mengatakan, perjanjian apa? Intinya menunjukkan terang-terangan berkhianat. Wani karena merasa kondisi sudah genting kan gitu nih. Mepet waktunya, kaum muslimin sibuk di depan. Akhirnya sahabat ini datang ngasih kode ke Nabi. Wah, berarti positif.
bahwa suku apa tadi? Bani Quraidah ini berkhianat. Lah, termasuk sahabat Nabi yang dengar berita itu namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini ketuanya Aus, pemimpin Aus, orang hebat, wali di antara wali-walinya Allah. Sa'ad bin Mu'adz itu kena anak panah, tapi dengar berita itu mendidih darahnya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau tidak ada peperangan ya Allah, kalau masih ada perang lagi dengan kafir Quraisy, tolong jangan matikan aku ya Allah. Tapi kalau memang setelah ini nggak ada perang lagi, tidak apa-apa aku mati. Tapi ya Allah, jangan matikan aku dulu sampai aku buat perhitungan kepada Bani Quraidah. Lorati Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa kok lorati? Karena waktu masa jahiliyah dulu, Sa'ad bin Mu'adz ini kan Aus sukunya, betul? Aus itu ketika masa jahiliyah sohibi Bani Quraidah. Halo, bisa dipahami nggak? Ketika masa jahiliyah, Aus itu khalif, sekutunya Bani Quraidah. Maksudnya Sa'ad bin Mu'adz itu kok tego, berkhianat, padahal di dalamnya ada suku Aus. Yang mana suku Aus dulu itu ketika jahiliyah temen plek dengan apa tadi? Bani Quraidah. Dan ternyata ini perang dahsyat ini. Saya nggak ingin menceritakan perang Ahzab terlalu panjang. Intinya saja datang angin kencang, ya kan, memporak-porandakan tentara sekutu, lari terbirit-birit mereka. Ya, jebol kemah-kemahnya, jebol panci-panci mereka masak, kelontang, lari mereka, lari ke Ghatafan, lari ke kafir Quraisy. Entek. Itu beberapa hari para sahabat ketakutan. Sampai bumi ini terasa sempit, padahal bumi itu luas. Ketika Allah kirim angin kencang, tentara langit lari semuanya, lego para sahabat, termasuk Rasulullah. Pulang, Rasulullah membuka baju besi atau meletakkan pedangnya. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, kok iso kamu istirahat? Wong kita yang malaikat-malaikat ini masih membawa senjata. Bayangin itu. Kok bisa kalian istirahat? Wong kita ini malaikat durung istirahat. Segera pakai pasukan, segera kerahkan pasukan ke Bani Quraidah. Gak sido istirahat, langsung berangkat ke Bani Quraidah. Dikepung, sama nggak ada sambutan pedang, yang ada adalah mengumpet. Ini sebenarnya poin kedua ini melanggar perjanjian plus pengecut, sifat apa? Yahudi. Tambahan apa? Tambahan sifat. Lama akhirnya sama Pak, mereka menyerah, tapi nggak mau dihukumi dengan Nabi Muhammad. Kita nyerah, kita kalah. Tapi kita nggak mau dihukumi Muhammad, kita maunya dihukumi Sa'ad bin Mu'adz. Bayangno, padahal Sa'ad bin Mu'adz itu lagi ikit-ikitan kesempatan, malah diinjalo Sa'ad. Mereka ini salah persepsi. Mereka itu kenapa kok milih Sa'ad bin Mu'adz? Wis, ini lah kita nyerah, tapi gak gelem dihukumi Muhammad, dihukumi Sa'ad bin Mu'adz ae. Ya apa kan kocok lawas. Paling dapat apa jenenge amnesti ya? Atau paling kalaupun gak amnesti apa jenenge? Grasi gitu. Kortingan hukuman, mendinglah. Nah, Muhammad jelas ini Sa'ad bin Mu'adz. Subhanallah ya, padahal Sa'ad bin Mu'adz tadi berazam kepada Allah, padahal kena panah loh beliau itu, ditaruh di masjid Nabi supaya Nabi bisa mengunjungi. Ya Allah, jangan matikan aku sampai aku berhasil membuat perhitungan dengan apa? Bani Quraidah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz Pak diambil dari Madinah, ditandu sama sahabatnya. Ketika turun dari tandu, Rasul ngomong ke sahabat Aus, "Qumu ila sayyidikum." Berdiri, segera sambut sayyid kalian. Wahai Sa'ad, hukumilah mereka. Apakah semua di sini ridho dengan hukum saya? Iya. Apakah panjenengan juga ya Rasul? Iya. Hukumilah mereka. Apa kata Sa'ad? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Laki-laki dewasa bunuh, perempuan, anak-anak ditawan, harta dirampas.
Langsung Rasulullah berkata, engkau telah berhukum dengan hukum yang turun dari langit. Akhirnya Pak, orang-orang Yahudi dieksekusi di situ. Suruh maju, penggal kepalanya, suruh maju, penggal kepalanya, suruh maju, penggal kepalanya. Itu masih ada. Itu ceritanya panjang. Sebenarnya itu sudah ada nyerah, kita diusir nggak apa-apa. Tapi nggak paham, penduduknya itu nggak mau, nggak nurut sama tadi ketua sukunya. Penggal. Sampai akhirnya ada waktu mau dipenggal nggak jelas, sudah balik apa belum. Akhir kata para sahabat, lihat apakah sudah tumbuh apa belum. Apa nih pikiran dewe. Ternyata belum tumbuh, nggak sido dieksekusi. Sebagian ada yang masuk Islam, wanitanya dirampas. Enteklah, termasuk Huyai bin Akhtab. Karena Huyai bin Akhtab tuh nggak enak sama Bani Quraisy itu. Waduh, gara-gara Quraisy, akhirnya Bani Quraisy itu kena hukuman. Maka pada waktu itu Huyai bin Akhtab sudah terlanjur di bentengnya siapa? Bani Quraisy, termasuk yang dipenggal kepalanya di tempat itu. Apa namanya? Bapaknya Sofia. Tetapi kaumnya masih anteng di mana tadi? Padahal mereka ini sumber bencananya. Terakhir Khaybar. Nah, Khaybar nanti ini cukup alot Pak. Terjadi pertempuran, sempat terjadi fisik. Tapi ya ujung-ujungnya nyerah juga, ngumpet, akhirnya nyerah. Terakhir kesimpulannya, orang Yahudi suka melanggar apa? Perjanjian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ya kalau takon wong sira kok ditakoni. Nggih, itu ya. Apa saja sifat mereka? Membunuh para rasul, mendistorsi kalam Allah, menyembunyikan kebenaran, mendustakan para rasul, munafik dan berdusta, membenci kaum muslimin, meridhoi kemungkaran dan tidak mencegahnya, mengubarkan kekacauan dan kerusakan, pengecut, sombong, pelit, pembuat makar, konspirasi, menentang para nabinya, ngeyel, seperti kisah itu loh Pak, yang disuruh nyembelih apa? Sapi ya. Jadi intinya itu pada pertemuan kali ini tidak semuanya, tapi paling tidak punya gambaran bagaimana sifat-sifatnya orang Yahudi. Baru 2 sifat.